Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Baga TV Malang. Bersama saya Joe dalam program Dunia Entertainment. Kali ini saya sudah dengan seorang musisi. Beliau adalah musisi ya, pemain musik, terus dia juga penyanyi dan juga beliau ini pencipta lagu ya mungkin ya kali ya, udah menyiapin lagu segala macam dan cover-cover juga pun juga sudah banyak. Beliau ini adalah Bang Jeffrey. Tapi kita kenalan dulu aja yuk. Selamat malam Bang. Ya, selamat malam. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Jeffrey Ruli. Bang Jeffrey Ruli. Ya, ini saya mau tanya-tanya nih sama Bang Jeffrey nih. Kisah perjalanan Bang Jeffrey dari awal sampai Bang Jeffrey sampai sekarang ini kisah perjalanannya seperti apa? Kisah perjalanannya ya sangat eh, seperti apa? Ya mengalami dari masa nol sampai sekarang ini seperti itu. Jadi tentang bermusik saya pertama kali itu dikenalkan waktu kecil dari keluarga saya. Kebetulan keluarga saya itu multi agama gitu ya. Jadi saya sendiri sering dengar seperti tante saya atau kakek saya nyanyi di apa waktu di gereja dan lain-lain. Kebetulan saya muslim kan gitu. Dan setelah itu saya mulai mengenal alat musik pertama kali adalah piano. Iya, itu. Terus setelah itu SMP saya pertama kali dibelikan piano yang masih ukuran anak-anak dan saya belajar dan akhirnya SMA saya mulai ikut band seperti itu. Dari pengalamannya mungkin kan Bang Jeffrey kan banyak banget pengalaman ya. Apalagi ngulik-ngulik lagu ya. Istilahnya ngulik lagu dari cover lagu dangdut, pop gitu ya. Kalau ini kayak ceritanya kayak gimana sih mulai ngulik lagu itu sejak kapan? Kalau saya mengulik lagu untuk membuat cover itu ya, itu 1 tahun kemarin, Pak. Iya, karena permintaan dari kebetulan bapak kepala sekolah saya suka musik juga, gitu loh. Jadi kita dikasih suatu apa untuk membuat suatu YouTube gitu. Dan akhirnya kita mulai beralih bukan ke musik itu bukan ke lomba-lomba jadi ke YouTube itu seperti itu dan akhirnya saya dan anak-anak membuat cover seperti itu. Dari segi pengalaman untuk menyanyi ini sejak kapan ini Bang Jeffrey? Kalau menyanyi saya itu kenal mulai kecil. Jadi saya waktu berani tampil di panggung itu saya ingat waktu kecil umur 2 SD saya sudah apa ikut kayak lomba tapi tingkat kampungan gitu ya. Terus setelah itu saya SMA saya mulai eh, jadi vokal di band dan seterusnya sampai kuliah. Dan setelah itu saya sempat diajak sama temen yang akhirnya jadi vokalis saya untuk ikut Indonesian Idol dan gitu. Dan kebetulan karena suara saya tidak seperti vokalis saya, jadi saya nggak lolos seperti itu. Yang lolos cuma vokalis saya waktu itu. Ya. Alhamdulillah ya, tapi pasti tidak kan paling tidak kan ada pengalaman pernah ngikut gitu ya, ngikut ajang lah ya. Paling tidak kan sudah memberanikan diri kan kadang-kadang kan ada orang yang minder atau gimana. Wah, aku mau ikut bener apa enggak sih? Kan takutnya kan kayak gitu ya. Tapi di sisi lain dari pengalaman-pengalaman Bang Jeffrey sendiri nih, memang kan suka bermain keyboard ini ya, piano. Dasarnya saya dulu waktu ada sebuah cerita. Jadi waktu itu saya itu karena ada vokal ada pengganti, akhirnya saya beralih jadi vokal kedua. Jadi backing vokal seperti itu sama player juga. Dan akhirnya karena musik saya waktu itu rock, saya akhirnya berpindah ke alat musik gitar dan bass seperti itu. Dan sempat seperti itu. Eh,
karena beriringnya waktu itu kita juga dikontrak dari eh, seperti event-eventnya Honda, Yamaha dan lain-lain. Akhirnya kita harus mau nggak mau ikut untuk mengikuti lagu yang sesuai yang ditentukan dari pihak sana. Akhirnya saya menarik satu personil lagi keyboard dan akhirnya kita menjadi band top 40 seperti itu. Pengalamannya sudah banyak banget ya, Bang Jeffrey dari sejak kecil ya. Iya sejak kecil. Kalau boleh tahu dari sejak kapan? SD atau SMP atau? 2 SD saya itu mulai belajar nyanyi karena waktu itu saya sering diajak sama kakek saya. Waktu itu lihat orang-orang di gereja kok suaranya enak-enak, saya ngikutin nyanyi gitu gitu. Akhirnya setelah itu saya di waktu itu ada lomba dan waktu itu saya menang waktu itu nyanyi waktu itu lagu dangdut kalau nggak salah. Kan waktu kelas 2 SD waktu itu. Saya mau ini, mungkin dari pemirsa Bakat TV Malang ingin mendengarkan ya suara khasnya Bang Jeffrey. Ya istilahnya referensinya aja nggak apa-apa atau gimana. Mungkin biar pemirsa Bakat TV tidak penasaran nih dan biar tahu seperti apa suaranya Bang Jeffrey. Ayo kita dengerin. Oh, saya nyoba nyanyi lagunya slang yang ku tak bisa aja gitu ya. Dan tak bisa jauh jauh dariku dan tak bisa jauh jauh darimu. Oh. Siap, suaranya merdu sekali. Nah, ini saya mau tanya ini. Memang dari Bang Jeffrey, kiblatnya kemana nih? Genrenya untuk Kalau sekarang ini saya mengalami beberapa perubahan genre. Waktu itu ada waktu itu SMA, waktu itu masih booming-boomingnya slang. Saya waktu itu sempat ngikut eh, organisasinya slanker waktu itu. Akhirnya saya jadi vokal seperti itu. Dan beriringnya waktu saya di kampus di Malang waktu itu pertama kali saya ikut musik-musik seperti alternatif dan lain-lain seperti itu. Dan akhirnya lama-lama menjadi top 40 dan akhirnya lebih condong ke jazz kan sekarang itu. sampai sekarang ya? Kalau sekarang saya lebih condong ke player. Saya sekarang condong ke genre etnologi. Jadi saya ingin menggabungkan seperti karya saya kemarin ada 2 lagu yang lagu Jawa saya buat remix tekno dan etnik Jawa seperti lagu Bang Bang Wetan dan Kidung Ayu Kulo Sebo. Ada pengalaman nggak nih dari lagu? Karena kemarin kan sempet cerita nih, ya, pas bikin ngover lagu yang Wahyu itu ya. Itu ada cerita menarik nih, seru nih. Ini ceritanya seperti apa nih, Mong? Karena saya waktu itu sama teman saya sebelum kalau saya pengen membuat lagu dan pengen mencari suatu inspirasi saya itu harus mendalami dan waktu itu saya pembuatannya pengen belajar ke musik etnik sendiri. Saya sampai gini, kenapa waktu itu lagu Kidung Wayu Kolosepo itu kok mesti orang pandangan lain dan lagu Bang Bang Wetan itu kok mesti lagu tentang mistik. Padahal kalau dari karya maestro sendiri, dari karya seorang wali Sunan Kalijaga gitu, itu penuh makna kan gitu ya. Dan waktu itu saya pingin membuat perubahan jadi musik etno dari etnik ke tekno. Saya membuat suatu nada yang waktu itu saya ingin membuat cerita. Jadi perubahan dari masa yang saya ambil sampel waktu itu dari Singosari, kerajaan Singosari. Jadi saya ingin membuat suatu perubahan waktu jadi dengan nada-nada tertentu
Dan waktu kita recording ada sebuah penampakan wanita berbaju putih. Seperti itu. Dan saya nggak habis pikir, saya pingin buatnya itu kan tanpa karena tanpa ritual dan seperti itu. Akhirnya ya nada itu saya buang dan saya membuat murni, dan memang musik etnonya nggak saya jadikan sekarang ini. Saya ingin buat yang standar aja. Iya, dan untuk Bambang Wetan kedua, waktu itu kita syuting live buat waktu itu kita sempat diganggu juga sama barang halus ya berupa anak kecil. Jadi alat musik saya dibuat mainan waktu itu. Ada nanti videonya juga gitu nanti. Iya ya. Mungkin dari nanti sekalian ini ya, mungkin ada video-video ketika tampil atau apa gitu ya. Kalau video karena waktu itu saya eh player ya, saya ya kalau yang player mungkin insya Allah ada. Kalau yang saya waktu zaman dahulu, waktu tahun 1999, tahun 2000, kita waktu itu kan belum ada teknologi, jadi kita mainnya cuma foto, ada sebagian seperti itu. Dan itu pun untuk foto kadang-kadang susah zaman dahulu kan gitu, Pak. Iya, iya. Iya. Ini saya mau tanya lagi, mungkin suka duka menjadi seorang entertainment, mungkin kan ada suka dukanya kan mungkin Bang Jeffrey. Suka dukanya waktu itu saya sendiri sempat waktu itu jadi band. Waktu itu kita main indie untuk seleksi Sound Adrenaline tahun 2004 kalau nggak salah itu. Kita waktu itu pakai genre gerang itu alternatif seperti underground punk dan lain-lain. Kita waktu itu sempat tampil, kita perwakilan dari Pasuruan, dan waktu itu ada band punk waktu itu, saya nggak kenal waktu itu, dan saya waktu nyanyi saya dilempar dengan air kencing waktu itu, dan akhirnya saya berkelahi di situ, dan akhirnya waktu itu saya kena dis, dan waktu itu saya untung waktu itu ada komunitas punk, jadi satu panggung itu punk semua. Saya cuma bawa personel cuma 3 orang dan temen 2 orang, dan waktu itu karena yang salah dari pihak punk itu, saya akhirnya dibantu dengan anak yang waktu itu kayak black metal atau apa gitu, anak gondrong-gondrong itu bantu saya. Waktu itu saya sempat berkelahi waktu itu, dan akhirnya lama-lama jadi teman. Dan seperti itu. Dan yang kedua lagi waktu itu saya jadi band Top 40. Itu dukanya itu kita harus ngikutin lagu dari permintaan pemirsa dan tiap daerah. Waktu itu saya pernah di daerah Pasuruan Sukoharjo. Saya itu disuruh main full lagu dangdut. Seperti itu. Dan kalau nggak gitu lagunya ST12 satu album. Harus bisa. Jadi seperti itu. Kalau sukanya kita ya banyak pengalaman waktu itu. Kita akhirnya tahu medan gimana kita menjadi seorang entertain yang langsung di panggung kita membuat menyanyikan lagu sesuai permintaan orang, bukan permintaan karena kita sendiri dari band, seperti itu. Dan juga waktu itu waktu Indonesian Idol juga saya suka dukanya ya itu harus berangkat pagi pulang malam selama 2 hari. Iya, dari Malang ke Surabaya. Pergi pagi pulang Iya. pagi. Kalau ini pulang malam. Iya, pulang malam jam 12. Jadi waktu itu harus ngikutin antrian. Waktu itu saya antrian ke 10.200 berapa gitu. Waktu itu di Skodam Brawijaya Surabaya. Seperti itu. Terus ini harapannya ini. Oh, tadi sukanya belum ya? Oh, sukanya. Oh iya, sukanya waktu itu saya juga bisa memberi ilmu pada siswa saya, dan waktu itu ada siswa saya yang sempat lolos dan waktu itu dapat silver ticket. Jadi mengalahkan dari 500 peserta di Kota Malang. Akhirnya dia sampai ke Surabaya dan Jakarta. Itu ada kebanggaan tersendiri seperti itu. Saya mengasih ilmu kepada mereka, dan juga sampai sekarang
saya juga dapat waktu itu dari almarhum yang teman saya, bapaknya teman saya, seorang musisi juga. Waktu itu saya sempat berhenti di musik karena saya jenuh. Dan akhirnya sebelum beliau meninggal itu dia berkata sama saya, kalau jadi pemusik itu jangan memikirkan nominal atau uang. Jadi harus dari hati, seperti itu. Iya ya. Itu sampai sekarang harus kayak gitu Iya. sebenarnya. Tapi kan beda ya sayang. Iya. Dan beliau juga yang mengajak saya waktu itu mengenalkan sama musisi Malang, musisi jazz. Beliau adalah ayah dari Dita atau dulu temannya dari Dumaya. Bapaknya juga pemusik juga. Waktu itu saya kenal. Akhirnya saya diajak sharing, dikasih wejangan waktu saya kalau udah males bermusik saya dikasih kadang-kadang diajak ke kafe, diajari tentang musik jazz, musik oldies dan lain-lain seperti itu. Dan akhirnya saya tularkan ke siswa saya seperti itu. Untuk harapan-harapan ke depannya ini, inginnya seperti apa nih mungkin dari Bang Jeffrey? Kalau harapan ke depan saya itu pengen kayak di band Malang sendiri sekarang itu kalau saya sendiri waktu itu karena saya banyak di Malang, dibesarkan di Malang. Dulu Malang itu terkenal Malang adalah kota rock, musik rock, barometer dari Indonesia. Dan saingan kedua adalah Bandung. Dan waktu saya menginjak tahun 2007 kalau nggak salah itu, Malang itu udah mati bandnya. Dan jarang lah, tinggal band-band indie aja yang sempat terkenal. Teman-teman saya juga waktu itu juga jadi saya berantem jadi musuh waktu itu. Band Malang Begundalo Waru itu. Itu dia mengembangkan musiknya sampai waktu itu menjadi besar seperti itu. Dan hanya yang saya lihat hanya sebagian aja seperti Begundalo Waru, C4. C4 ini band funk Malang, idola saya. Dan ada Apache yang waktu itu sebagai barometer saya, dia tuh slangnya Malang seperti itu. Dan ada juga waktu itu apa lupa saya Grandmaster. Dan waktu itu cuma band yang terkenal waktu itu di Malang yang saya tahu adalah Flanela seperti itu yang waktu masa saya seperti itu. Jadi kedepannya inginnya menjadikan Kota Malang ini menjadi musik barometer musik ya seperti dulu lagi, dan kepinginnya juga musisi Kota Malang ini bisa bersatu lagi ya, bisa bisa mengembangkan bakatnya lagi, bisa kumpul, bisa main bareng-bareng gitu ya, seperti itu ya. Oke, pemirsa Bakat TV Malang, itu tadi adalah pertanyaan terakhir, dan saya terima kasih kepada Bang Jeffrey ya sudah meluangkan waktu di sini. Ya, saya pamit undur diri, saya Jo. Ya, saya Jeffrey. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.